lihat saya sholat. Nah, ketika Nabi zikir nggak? Biasanya orang yang cingkrang, saya nggak cingkrang. Oh iya, cingkrang juga dikit. Kalau kita kan Allahumma antas salam, mereka kan Allahumma lantas jalan. Oh, lantas jalan. Iya, beda. Sebelum kita itu ya kaitannya sama zikir, kenapa kita bangun masjid, terutama di Indonesia nih, makin banyak dibangun, makin besar, makin sempit jamaahnya, makin banyak tapi makin sempit. Tapi kalau di luar itu kita bangun makin besar, makin lebar. Makin lebar ya. Ya, Kenapa, Pak? Ya karena kesadaran dalam beragama. Saya itu gini, kalau bicara itu, saya itu ada, terutama imam ya, ada zahar, ada sir. Zahar sir itu Ada yang dipelankan, zikirnya, ada yang dijaharkan. Tapi saya biasa dijaharkan. Kenapa? Kita ini mau mati. Bahkan kita mau mati. Anak-anak ini masih panjang ini. Dari mana mereka diajarinya? Mereka nggak jadi pondok. Kalau kita nggak jahar, nggak masuk. Itu tujuannya sebenarnya. Bukan pada persoalan boleh atau tidak. Tujuan saya, anak-anak itu mengikuti imamnya. Ketika imamnya nggak ada, anak-anak ini paham. Dan yang perlu diingat, yang kaitannya dengan seperti itu kan bisa dilihat siapa yang begitu. Biasanya orang-orang yang cingkrang, saya nggak cingkrang. Oh iya, cingkrang juga dikit. Kalau kita kan Allahumma antas salam, mereka kan Allahumma lantas jalan. Oh, lantas jalan. Iya, beda. Sah atau tidak? Sah bicara sah atau tidak? Nggak bisa kita ini dia sah, saya. Sebenarnya Nabi sendiri tuh melakukan nggak tuh, Pak? Hal itu setelah sholat ada bacaan-bacaan lagi seperti Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ketika orang itu melihat saya melihat pengen sholat, tapi lihat saya sholat, lihat saya sholat. Nah, ketika Nabi zikir enggak? Kan gitu? Iya. Iya kan? Nabi itu tergantung keadaan. Pada saat Nabi melaksanakan sholat, ya, Nabi itu berbeda dengan kita sekarang. Sahabat itu selalu langsung bersentuhan dengan Nabi. Sahabat, tabiin, itu bersentuhan langsung dengan Nabi. Kita ini tabi yang tidak bersentuhan dengan Nabi, jauh bahkan. Kita nggak bisa mengikuti kayak Nabi, jauh. Sekarang begini, kita ngimamin, nyontohnya Nabi. Pada saat itu Nabi mah kan gitu, Nabi mah dalam keadaan apa? Dalam keadaan perang. Begitu sholat buru-buru, khawatir musuh datang. Sekarang ada musuh enggak, masa buru-buru? Paham nggak maksud saya? Paham. Jadi jangan disamakan. Kalau bicara itu tuh Nabi sholawatnya apa? Nanti. Iya, nantinya tuh. Iya, benar. Iya kan? Nabi sholawatnya apa?
Nabi Adam sholawatnya apa? Sekarang begini, tergantung masjidnya. Sekarang gini, masjid ini masjidnya orang Wahabi atau Ahlu Sunnah wal Jamaah, begitu. Kalau masjidnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya terapkan dong Ahlu Sunnah. Tapi kalau di sini masjidnya Wahabi, ya jangan sekali-kali kita menerapkan, ribut. Itu juga kebalikannya seperti itu, Pak ya. Kita tidak bisa memaksakan. Contoh lagi, sholat antara ada bismillahnya dengan langsung alhamdulillah, sudah jelas semuanya. As-sholatu di malam yakro di fatihatil kitab, basmalah ayatun min ayatil fatihah. Jadi kata mereka, bismillah itu bukan termasuk ayat fatihah. Tidak disirikan jahar, karena rangkaiannya bismillah termasuk ayat fatihah. Gitu ya. Makanya rugi kalau misalkan di sini diimamin sama orang yang jenggot Oh, cingkrang. berarti emang kalau misalnya tanpa bismillah itu langsung Al-Fatihah hukumnya enggak sah berarti? Boleh, Oh, boleh. bukan tidak sah, boleh. Karena dia sirri. Bismillahnya dalam hati, langsung alhamdulillah, boleh. Boleh. Cuman karena pemahaman kita, gak ada bismillahnya gitu. Iya. Kan